Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Wahyuni, kelas Manajemen 19G dengan nomor stambuk 105-721-123-619. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa hal, yaitu yang pertama, screening dan transformasi data. Yang kedua, proyeksi bisnis dengan metode sederhana. Dan yang terakhir, proyeksi bisnis dengan metode rata-rata. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan tutorial tentang topik yang pertama, yaitu screening dan transformasi data dengan menggunakan Excel. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyediakan data yang akan kita screening. Data yang akan kita screening sudah saya siapkan, ada di sini. Di sini ada 10 orang yang memiliki pendapatan dari penjualannya. Nah, di sini yang akan kita lakukan yaitu screening data outlier. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih data outlier itu? Data outlier adalah data yang memiliki nilai menyimpang jauh dari rata-rata. Nah, sebelumnya, hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari standarisasi pendapatan. Nah, rumus untuk mencari standarisasi pendapatan yaitu dengan melakukan beberapa hal seperti ini, yaitu sama dengan dalam kurung kita pilih pendapatan dari Tina, kemudian kita kurang dengan pendapatan dari mohon maaf sebelumnya. Ya, yang harus kita lakukan yaitu mencari rata-rata dari pendapatan data tersebut. Nah, sekarang kita tulis rata-rata. Nah, cara mencari rata-rata yaitu sama dengan rumusnya yaitu average. Ini ada average. Kemudian kita pilih pendapatan dari Tina sampai pendapatan dari Kila. Kemudian kita enter. Nah, ini 26,9 merupakan rata-rata dari pendapatan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan yaitu mengetahui standar deviasinya. Standar deviasi STDE. Ini adalah, nah untuk mencari standar deviasi kita menggunakan rumus STDE seperti ini. Ya, kita pilih ini, kemudian kita pilih Tina sampai ke Kila, kemudian enter. Nah, 43,40 merupakan standar deviasi dari pendapatan mereka. Nah, sekarang untuk mengetahui standar deviasi dari pendapatannya, kita menggunakan rumus pendapatan Tina dikurang rata-rata. Setelah itu kita bagi dengan standar deviasi, kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari pendapatan standarisasi dari pendapatan Tina. Nah, kita lakukan hal ini sampai ke Kila. Nah, ini adalah contoh dari proses standarisasi. Nah, ini di sini kita akan menemukan data outlier-nya. Nah, data outlier di sini kita lihat ada Dita. Dita di sini tergolong data outlier, di mana data outlier itu dinyatakan ketika ketika nilai standar skor lebih besar dari 2,5 atau lebih kecil dari minus 2,5. Nah, di sini nilai pendapatan dari Dita lebih besar dari 2,5 di antara yang lainnya. Jadi, di sini disebut data outlier.
Nah, itulah hasil data screening outlier dari pendapatan beberapa orang yang ada di sini. Nah, setelah itu kita pindah ke topik yang kedua, yaitu topik yang kedua mengenai proyeksi bisnis dengan metode sederhana. Hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menyediakan datanya. Ini merupakan data yang sudah disediakan. Kemudian kita pilih insert, kemudian line. Nah, di sini kita pilih ini. Setelah itu klik kanan. Kemudian kita pilih select data. Nah, di sini di chart data range kita pilih dari tahun 2012, nilai dari Y tahun 2012 sampai ke 2020. Setelah itu di horizontal kategori atau axis label kita edit, kemudian kita pilih tahun dari 2012 sampai 2020. Ya, kemudian klik OK. Setelah itu di seriesnya kita edit. Di sini penjualan, maksud saya penjualan online. Kemudian klik OK. Nah, setelah semuanya kita klik OK. Nah, ini merupakan proyeksi data sederhana. Nah, bisa kita lihat ini adalah proyeksi dengan menggunakan metode sederhana. Nah, di sini ini adalah tahunnya, sedangkan ini adalah penjualannya. Ini adalah grafik yang tergambarkan. Nah, kita pindah ke topik yang ketiga, yaitu proyeksi dengan metode rata-rata sederhana. Di sini kita juga perlu menyediakan datanya. Ini data yang perlu disediakan. Setelah itu kita harus mengetahui rata-rata dari ini, dari periodenya. Nah, untuk mengetahui rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Average kita sama dengan average, ini average, kemudian sama dengan average, ini average average C2 sampai C10. Kemudian enter. Ya, ini adalah 150 merupakan nilai rata-rata sederhana. Untuk ya, inilah nilai rata-rata dari tahun 2000. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai pada tahun 2008 dan juga 2009. Ini proyeksi rata-rata sederhana di tahun 2009. Kemudian untuk mengetahui nilai E-nya kita menggunakan rumus sama dengan C2 kita kurang dengan D2. Kemudian klik enter. Nah, ini dia jawaban dan kita berlakukan hal yang sama sampai ke tahun 2008. Nah, ini merupakan contoh dari hasil proyeksi dengan metode rata-rata sederhana. Nah, baiklah, itulah pemaparan mengenai beberapa topik yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.